Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu dari SMP Budi Tapi Murni kamu jangan jauh-jauh. 1.71 siapa ya, Ibu ya? Mohon maaf. Ambil dulu bang saya. Aku kepo. Dengan Ibu siapa? Apa? Ibu Intan. Ambil dulu Oh, Ibu amplop-amplop Intan. itu bawa ke sini dengan semua yang di mejaku itu. Pakai snack, suster. Hah? Snack. Baik, Bapak Kusmano, sepertinya ini sudah ada yang mewakilkan ya semuanya. Kurang dari SMP Santo Thomas 1, Bapak bagaimana akan... Santo Thomas 1 sebentar lagi masuk itu. Sudah Oh bisa ya, dimulai. oh baik. Bisa dimulai sekarang atau kita tunggu dulu, Bapak Kusmano? Langsung dimulai aja, Bu. Oh baik, Bapak. Terima kasih. Baik, akan saya mulai untuk pertemuan hari ini. Untuk yang pertama, kami ucapkan selamat datang yang kami hormati Bapak Krismano Simarmata selaku coach kita pada hari ini. Kemudian kepada yang kami hormati Bapak, Ibu, Suster, Kepala Sekolah, dan Instruktur Sekolah dan atau yang mewakilkan, kami ucapkan selamat datang di ruang virtual FGD 2 Coaching Clinic sesi pertama. Selamat pagi, shalom, namo buddhaya, salam sehat untuk kita semua. Sehat semua, Suster, Bapak, Ibu? Sehat, Ibu. Puji Tuhan, sehat. Selamat pagi. Sudah sarapan semua, Bapak, Ibu semuanya, Suster? Sudah, Ibu, sudah. Sudah ya. Ya, kita akan 4 jam untuk berdiskusi ini nanti. Jadi bisa disiapkan terlebih dahulu untuk makanan. Baik, sebelum kita mulai pertemuan hari ini, kita mulai dulu dengan berdoa. Saya boleh minta tolong Ibu Endang untuk berkenan memimpin doa di pagi hari ini. Baik, Ibu. Bapak, Ibu, dan para suster, mari kita bersatu di dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, semalam kami baru saja memperingati ulang tahun PGRI yang ke-76. Berkatilah juga agar kami, para pendidik dan kependidikan, benar-benar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai pendidik. Terlebih Bapa, dalam memasuki proses kurikulum Merdeka Belajar. Pada hari ini ya Tuhan, kami akan melanjutkan diskusi dalam tahapan-tahapan untuk membuat program kurikulum untuk Merdeka Belajar. Berkatilah semua yang akan kami diskusikan agar Bapa campur tangan, agar kala apa yang kami bahas hari ini dapat kami laksanakan dengan baik untuk kemajuan sekolah Katolik, terlebih untuk kemuliaan nama-Mu. Seluruh proses diskusi kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihi-Mu. Terpujilah nama Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Ibu Indah. Untuk selanjutnya, marilah kita bersama menyanyikan Dalam Hati lagu Indonesia. Akan saya putar melalui Zoom ini. Baik, sebentar.
Baik, Suster Bapak Ibu, untuk selanjutnya biar kita lebih semangat lagi, kita akan mulai dengan yel-yel luber kita. Mungkin Bapak Ibu Suster masih ingat semua ya dengan yel-yel kita. Bisa open mic semuanya, Suster Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mempetikkan kembali yel-yel luber yang menjadi semangat kita dalam penyusunan kurikulum di pagi hari ini. Akan saya share. Mari Suster Bapak Ibu semuanya. Luper, 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 luper. Literasi unggul berkarakter. Yes. Baik, sekali lagi Suster Bapak Ibu. Luper, 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 luper. Literasi unggul berkarakter. Yes. Baik, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya, mungkin kita akan berdiskusi, sharing bersama, begitu nanti akan dipandu oleh Bapak Trismanus sebagai coach kita, mengenai apa saja yang sudah kita lakukan setelah pasca FGD kemarin bersama dengan 3 narasumber, bersama Bu Warto, kemudian Bapak Hendi, dan Bapak Heri. Untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja saya serahkan waktu dan tempat sepenuhnya kepada Bapak Trismanus. Waktu kita sampai pukul 13.00 WIB, mungkin nanti jika dirasa sudah cukup, tidak apa Bapak juga ingin diakhiri jika merasa sudah cukup. Dan saya juga sebelumnya mohon izin, Suster Bapak Ibu, nanti pukul 11 saya ada tugas mengajar sampai pukul 12. Mungkin nanti saya tidak bisa menemani dari pukul 11 sampai 12. Mohon maaf, Suster Bapak Ibu, nanti saya akan kembali lagi pukul 12. Terima kasih, Suster Bapak Ibu. Monggo Bapak Trismanus, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Rina, saya kira Ibu Rina. Oh ya, mohon maaf, Suster Bapak Ibu, saya Ibu Dista. Oh, Ibu Dista ya. Tidak saya, tapi sebelum baik, terima kasih Bu. Ya, Bapak. Nah, sebelumnya kami cek dulu mastercoleta@gmail.com dari mana ya? mastercoleta@gmail.com. Dari Solo, Bapak. Salah masuk kali. Dari mana? Dari Solo. Oh, dari Solo ke FGD bersama Suster Luciana ya, Ibu ya? Oh, salah masuk ini? Iya, FGD bersama Suster Luciana. Di link satunya, Ibu. Iya, tidak apa, Ibu. Terima kasih. Baik. Ya. Sama-sama, Ibu. Ya, terima kasih. Ya. Aduh, salah masuk. Tidak apa, Ibu, mohon maaf ya. Silakan Bapak Trismanus bisa dilanjutkan. Menjaga yang salah kamar itu tadi lah makanya. Iya, saya juga kami cek ulang. Iya. Nah, sebelumnya kita sampaikan terima kasih kepada Tuhan kita boleh bertemu di ruang virtual pagi hari ini. Selamat pagi, Suster Margaret. Selamat pagi Pak Trismanus. Masih tetap setia dan semangat. Iyalah, karena Bapak setia, kami setia juga. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Kepala Sekolah, Ibu Tirta, Pak Kasdin, Pak Jul Vincent, Ibu Resdina, Pak Hisik. Kemudian selamat pagi Bapak Ibu instruktur ataupun tim selalu Budi Murni 2 yang rame, kerjasama tim yang bagus sesuai dengan motto mereka, one for all for one. Meskipun itu biasanya adalah lambang dari revolusi Prancis, 4 masketir, the man in the iron mask filmnya. Baik, ada di ruang virtual ini juga ada Bapak Aryadi Manuel Gultum dari SMP Santo Thomas 1, karena Ibu Hernitas Tumpul masih masuk di kelas. Baik, Bapak Ibu kepala sekolah, instruktur ataupun tim, khususnya untuk Suster Margaret, pagi ini kembali kita bertemu seperti yang disampaikan Ibu Dista tadi.
Hari ini kita sharing diskusi kelanjutan dari materi yang kita terima pada hari Selasa yang lalu. Pada hari Selasa sudah terbayang dalam pikiran kita, sudah terbayang dalam benak kita bahwa rupanya yang kita kerjakan itu belum ada apa-apanya dibandingkan yang akan dikerjakan. Nah, Bapak Ibu, Suster, saya share screen dulu. Nah, kalau kita ikuti langkahnya, Bapak Ibu, yang pertama need analysis. Inilah yang kita lakukan melalui wawancara, kemudian kuesioner, penelitian dari berbagai sumber. Lalu sesudah selesai itu kita dapatkan data, kita dapatkan berbagai informasi, maka kita susun naskah akademik. Naskah akademik. Pada pertemuan yang lalu, hari Selasa, tanggal 23, diharapkan sebenarnya itu sudah selesai. Nah, namun, kita lihat bersama hari Selasa yang lalu, tinggal finalisasi semuanya. Ada yang mendapat pujian dari narasumber, lalu ada mungkin yang masih belum lengkap. Setelah selesai naskah akademik, baru kita masuk kepada dokumen kurikulum. Nah, berikutnya dokumen kurikulum. Kalau berhubungan dengan dokumen kurikulum ataupun dimensi kurikulum, maka kita dikaitkan kepada 4 hal. Ada ide, ada dokumen, ada proses, ada hasil, outputnya. Ide atau gagasan itulah yang mungkin menjadi bahan permenungan kita selama ini. Di yayasan, suster, pengurus yayasan selalu memikirkan bagaimana membangkitkan kembali sekolah Katolik, khususnya IPK Don Bosco. SMP Budi Murni 1 yang tahun 80-an begitu berjaya, parkir sampai ke Jalan Perintis Kemerdekaan. Tidak muat. Demikian juga misalnya di SMP Santo Thomas 1 tahun 90-an, setengah pribumi, setengah non pribumi. Rata-rata. Menjadi permenungan. Lalu timbul cita-cita, niat. Bagaimana mengembalikan itu? Pangudi Luhur melalui konsorsium Ismaya atau Ismoyo menggarap beberapa sekolah untuk memadukan ide, mengikuti ide, gagasan yang seperti yang dilakukan Pangudi Luhur, menggali kembali apa yang sudah pernah, yang dulu sangat dibanggakan masyarakat dan nampaknya itu sekarang masih relevan untuk dilaksanakan. Maka dengan menggali terus, itulah yang kita kerjakan sudah hampir 1 bulan. Banyak kendala yang kita hadapi. Mungkin karena keterbatasan sumber daya, keterbatasan informasi.
keterbatasan data. Tapi sampai sejauh ini, kita masih dalam track yang sebenarnya, on the track. Ide ataupun gagasan itu yang sudah kita tuangkan dalam naskah akademik, itulah nantinya mau kita tuangkan dalam dokumen kurikulum, rencana tertulis. Implementasi ataupun prosesnya itu nanti setelah selesai kita buat dokumen kurikulum, dimensi dokumennya. Outputnya mungkin 5 atau 10 tahun ke depan baru nyata, baru langsung, kalau hasilnya bagus baru kenyataan. Tidak bisa cepat, tapi sebelum 5 tahun pasti ada evaluasi setiap tahun, di mana kelemahan, di mana kekurangan. Nah, Bapak Ibu, Suster, permenungan bersama. Dimensi ide atau harapan angan-angan kita, kalau istilah bahasa Latinnya, quo vadisnya itu, Pak Anton, istilahnya sepertinya pernah kita mau kembali. Iya, Maka, quo vadis, Pak. Ya, terima kasih Pak Anton. Dan kita semua yang berada di ruang virtual ini sepakat untuk dengan harapan inilah titik nadir. Kecuali mungkin yang grafiknya menanjak. Kalau misalnya sekarang dalam keadaan menurun, inilah berada pada titik terendah. Breakpoint event katanya, kalau dalam istilah ekonomi. Maka dibutuhkan keseriusan. Dari format yang diberikan kepada kita hari Selasa yang lalu, sudah kita kerjakan mungkin beberapa hari ini, dan pasti kita temui kesulitan. Lalu, apa yang sudah kita kerjakan? Apa yang sudah kita kerjakan dalam pembuatan dokumen kurikulum ini? Demikian juga dengan kendala, hambatan. Di ruang virtual inilah kita bertemu. Kita diskusikan bersama. Kesulitan yang kita alami. Kesulitan yang kita alami nantinya jika tidak sama-sama tidak bisa kita pecahkan, kita akan sampaikan kepada narasumber. Bapak Ibu, kepala sekolah, suster, saya bukan mau menggurui. Dan saya bukan ahlinya dalam hal ini. Tetapi seperti yang disampaikan Ibu Dista tadi, kita diskusi. Kita diskusi. Maka dibutuhkan sebenarnya pemfokusan pikiran. Kita pusatkan dulu pikiran dan energi kita di ruang virtual ini. Supaya pada pertemuan berikut, tanggal 3 Desember, kita bisa mengungkapkan di mana kendala yang belum siap, yang tidak bisa kita selesaikan. Nah, demikian Bapak Ibu, kepala sekolah, suster, yang perlu kami sampaikan. Mari kita berdiskusi bersama. Mari kita sampaikan apa yang menjadi kendala, di mana kelebihannya, di mana kekurangannya. Lalu, mari kita juga memberikan pikiran, memberikan pendapat, menanggapi apa yang disampaikan oleh teman kita.
Sebelumnya informasi yang disampaikan kepada kita hari Selasa yang lalu, naskah akademik, karena harus ditandatangani oleh yayasan, sudah sampai di yayasan tanggal 2 Desember, sebelum FGD tahap 2, tahap 2. Dan hal ini juga harus kita samakan konsepnya, ya. Santo Thomas Budi Murni, nilai inti Santo Thomas saya kira sama. Keutamaan mungkin yang berbeda nantinya di setiap unit Santo Thomas. Demikian Budi Murni. Nah, itu saya kira Bapak Ibu, mari kita awali dulu dari SMP Santo Thomas 1. Silakan Ibu Hernita atau Pak Aryadi. Sebelumnya Ibu Maida, nanti siang giliran Ibu Santo Yosef Tanjung Selamat. Mungkin mau ikut dia tadi, Pak. Mungkin mendengar. Baik, silakan. Silakan Ibu Hernita. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Pada saat ini kami dari SMP Santo Thomas 1 izinkan kami untuk share screen apa yang sudah kami bahas oleh tim kurikulum dari SMP Santo Thomas 1 Medan. Ya, apakah sudah nampak Bapak dan Ibu sekalian? Sudah Bu, sudah. Oke. Untuk SMP Santo Thomas 1, ya, pertama sekali yang mendasari kami untuk membuat yang disebut dengan nilai-nilai keutamaan di SMP Santo Thomas 1 tentunya itu adalah berdasarkan apa tujuan dari pendidikan itu sendiri. Sesuai dengan apa yang dinyatakan bahwa tujuan pendidikan itu adalah usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya. Itu dinyatakan oleh Bapak Ki Hazar Dewantara. Kemudian bahwa pendidikan dan pengajaran itu seharusnya lah menyenangkan dan membahagiakan bagi peserta didik. Boleh dikatakan atau dikembangkan bahwa sekolah itu adalah taman. Selanjutnya lagi bahwa kita sebagai pendidik bahwa melihat anak secara holistik, harus melihat anak secara holistik, melihat dari kodrat anak sesuai dengan kodrat kehidupan manusia dan juga sesuai dengan kodrat zamannya, agar pendidikan yang kita berikan itu sesuai dengan apa yang mereka alami saat ini, artinya kontekstual. Dan nyatakan juga bahwa pendidik itu adalah penuntun. Kita tidak bisa langsung mengubah mereka, tapi kita menuntun mereka. Maka itulah dasar kami, Bapak dan Ibu sekalian, membuat nilai-nilai kuat keutamaan dari SMP Santo Thomas 1 yang tentunya tetap kepada pilar dari yayasan kita, yaitu Santo Don Bosco, yang mana ada 3 hal yang penting yang menjadi nukleus, ya. Ada 3 hal, yaitu bernalar, bertuhan atau religius, dan cinta kasih atau loving kindness, cinta dari kebaikan hati. Tentunya semua ini muaranya nantinya adalah profil pelajar Pancasila, di mana kita mengetahui bersama bahwa profil pelajar Pancasila itu adalah memiliki siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian juga yang kedua,
berkebinekaan global, yang ketiga mandiri, yang keempat gotong royong, yang kelima kreatif, dan yang keenam adalah Izin Bu, bisa slide-nya diperbesar Bu? suaranya ya. Suaranya udah maksimal di sini. Mungkin diklik presentasikan itu Ibu di bagian atas. Bisa didengar Pak? Ya. Slide-nya ya. Slide-nya itu. Presentasikan saja Ibu. Tekan F4 atau apa gitu? Ya. F4 atau F5 ya? Di F4. Atas bagikan itu Bu ada presentasikan bagian atas. Presentasikan. Sebelah kanan Ibu. Nah, ya. Ya. Perlu saya katakan bahwa ini dikerjakan atau diramu masih kemarin Bapak dan Ibu, dan seharusnya yang untuk menyampaikan ini adalah Bapak Marulam Nainggolan, namun pada saat ini Bapak Marulam Nainggolan mengalami duka karena ayahanda yang tercinta berpulang ke rumah Bapak. Jadi saat ini saya, Ernita Sitompul, yang merupakan juga instruktur di POP ini ya, maka izinkan saya untuk menyampaikannya. Dan ini adalah hasil dari kami semua tim kurikulum di SMP Santo Thomas I. Ya, yang pertama sekali adalah bernalar. Oleh karena itu kami menyingkatnya menjadi BBC, ya, bernalar, bertuhan, dan cinta kasih. Oke. Yang pertama di sini ada rasa ingin tahu. Seorang yang bernalar itu dimulai dengan ada rasa ingin tahu, curiosity. Maka yang menjadi indikator menurut kami adalah bahwa pembelajar cenderung bertanya. Rasa ingin tahu itu biasa dengan ditandai dengan anak-anak itu mau bertanya akan pelajaran atau mau bertanya akan apa yang sedang dibacanya. Kemudian ketika dia mendapatkan sebuah materi, maka dia, anak itu, pembelajar itu bukan hanya membaca dari sumber yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, tetapi juga membaca dari sumber-sumber lain. Kemudian rasa ingin tahu juga ditandai dengan pembelajar yang suka atau mau mengamati fenomena baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Itu yang pertama. Jadi kami membuatnya itu langkah pertama. Kemudian setelah ada rasa ingin tahu, maka dia akan berpikir kritis atau critical thinking. Dalam hal ini kami menandainya, indikatornya adalah mampu menentukan pokok-pokok permasalahan. Ya, seperti kita ketahui Bapak dan Ibu sekalian, bahwa negara kita saat ini untuk nilai literasi dan juga untuk numerasi kita sangat jauh tertinggal. Maka setiap topik kita katakan, siswa mampu mengetahui pokok-pokok permasalahan. Itu saya pikir hal yang paling mendasar untuk seorang siswa mampu, katakan soal matematika. Ketika ada soal cerita, ternyata dia bisa mampu untuk menentukan apa yang dipertanyakan. Tentunya setelah itu dia tahu bagaimana cara menjawabnya. Kemudian yang kedua adalah mampu memilih argumen yang logis. Ya, ketika ada sebuah pertanyaan, dia mampu untuk memilah dan memilih yang mana yang logis akan jawaban dari pertanyaan. Selanjutnya adalah mampu mengungkap fakta yang dibutuhkan. Mampu untuk menyatakan apa yang diketahui. Tentunya di sana ada literasi. Kemudian pembelajar juga mampu menarik kesimpulan dari sebuah bacaan. Diharapkan anak-anak mampu untuk menarik pokok pikiran ataupun ide utama. Ya, ini yang kedua Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya adalah yang ketiga,
Yang ketiga adalah pemecahan masalah atau problem solving. Pemecahan masalah, tentunya yang pertama sekali stepnya adalah memahami masalah apa yang dimilikinya. Setelah memahami masalah, maka menyusun rencana. Indikator yang kedua adalah menyusun rencana penyelesaian masalah. Kemudian setelah itu menyelesaikan masalah sesuai dengan rencana. Dan selanjutnya, kalau sudah dibuat langkah-langkah pelaksanaan, maka harus ada evaluasi ya, atau memeriksa kembali apakah langkah yang dilakukan sudah benar atau salah. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, langkah keempat, setelah anak memiliki masalah dan dia mampu untuk menyelesaikannya, maka disitulah tumbuh kreativitas dan juga kami menyatakannya kreatif dan inovatif. Di sini indikatornya adalah pembelajar mampu menghasilkan banyak gagasan. Ya, kemudian yang kedua, pembelajar mengemukakan macam-macam pemecahan masalah. Di sinilah muncul kreativitas untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga adalah pembelajar mampu memberikan ide baru. Ya, ide baru. Ya, setelah melihat yang disebut dengan ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Selanjutnya dia bisa untuk menghasilkan ide yang baru, yaitu create and innovative. Selanjutnya, pembelajar mampu memanfaatkan teknologi. Ya, Bapak dan Ibu, di sekolah kami SMP Santo Thomas 1, beberapa dari kita guru, ya kita semua, bisa dikatakan semua ya, tapi kita ada beberapa yang sangat concern dengan ini. Maka kami memiliki ada komunitas praktisi. Bagaimana kami bisa berbagi sesama guru untuk mengetahui aplikasi-aplikasi baru dan pembelajaran. Ya, untuk sampai saat ini untuk di kelas kami sudah menunjukkan, memperkenalkan, artinya anak-anak kita sekarang kan hebat soal teknologi. Jadi kita sebagai guru harus bisa mengimbanginya. Jadi untuk di kelas sendiri, untuk quizzes, hyperlink kita sudah gunakan, hyperlink. Dan baru beberapa hari kemarin juga, untuk beberapa guru, hyperlink sudah digunakan selama 2 tahun ini, seperti quizzes, Kahoot, dan sebagainya. Kemudian, baru kemarin setelah Bapak Kepala Sekolah yang baru, ya kita juga sosialisasi kepada teman-teman bagaimana menggunakan hyperlink, di mana setelah kita memberikan kuis kepada anak, maka kita bisa melihat di soal yang mana, di situ ada analisis, di soal mana anak itu kurang mampu menjawabnya. Maka selanjutnya kami juga sudah di komunitas praktisi dan juga kami sudah mengimbaskan di sekolah bagaimana menggunakan Canva presentation dengan menggunakan akun belajar.id. Ya, dengan menggunakan akun belajar.id yang dimana di sana ada unlimited ya, penyimpanan yang unlimited. Jadi anak-anak itu mendapatkan sebuah seberapapun muatannya itu bisa gitu. Jadi sangat beruntung sebenarnya. Sedangkan kita ketahui satu akun saat ini hanya 15 GB. Kalau lebih dari situ maka kita akan sudah error, mengirim tugas sudah error. Jadi dengan menggunakan akun belajar.id anak-anak terbantu. Beberapa sudah. Dan untuk saya pribadi dan ada di sini Bapak Aryadi, kami sudah membuat kelas Canva. Di Canva itu anak-anak bergabung di kelas kami. Di sana bisa membuat presentase, bisa membuat infografis, bisa membuat video dan sebagainya. Jadi sangat kreatif ya dibandingkan dengan hanya PowerPoint biasa. Yang terakhir Bapak dan Ibu adalah mampu mencipta. Ini dia. Kalau sudah seperti ini dengan tadi yang saya katakan ATM tadi ya, amati, tiru, modifikasi, ya tentunya kita mengharapkan anak-anak mampu mencipta. Oh ya, tambahan juga bahwa aplikasi yang sudah bisa kita berikan kepada anak, contohnya ketika kita ingin mengetahui profil pelajar siswa, kita mau tahu apakah anak itu kinestetik, audio atau visual, ya kami menggunakan Padlet, menggunakan Jamboard, itu Bapak dan Ibu bisa dilihat bagaimana cara menggunakannya sehingga anak-anak bisa kita bisa mengetahui profil belajar siswa itu. Aplikasi itu membantu kami di SMP Santo Thomas 1 mengetahui profil belajar siswa dengan menggunakan Jamboard dan juga menggunakan Padlet. Maka hasil dari bernalar ini Bapak dan Ibu yang kami harapkan adalah anak-anak yang cerdas. Anak-anak yang cerdas. Cerdas berarti dia mampu
melanjutkan studi ke sekolah unggulan. Seperti kita ketahui dari SMP Santo Thomas 1 bisa dikatakan beberapa atau bisa dikatakan banyak lah ya, mereka bisa masuk ke sekolah unggulan Del, mereka bisa masuk ke SMA Presiden, bisa masuk ke sekolah Taruna, dan juga ya masuk Yasop. Itu harapan kita, karena harapan orang tua tentunya kita harus mengusung juga harapan orang tua. Ya, kemudian pembelajar berprestasi baik secara akademik dan non akademik. Ya, untuk SMP Santo Thomas 1, untuk YOSPI, untuk saat ini juga YOSPI anak kita masih untuk bahasa Inggris ya masih mendapatkan medali emas yang diadakan di USU. Kemudian juga kemarin baru-baru ini tanggal 17 Agustus SMP Sekota Madya Medan kita juara 1 untuk vokal solo. Kemudian juga untuk non akademis seperti ya itulah akademik dan non akademik, itu tadi seni. Itu dia Bapak dan Ibu yang pertama. Inilah hasil pemikiran kami. Ada sekitar belasan orang. Selanjutnya ya bertuhan. Untuk bertuhan ataupun religius ya, kami melihatnya yang pertama yang paling menjasar adalah beriman dan bertakwa, faithful. Oke. Jadi ditandai dengan bahwa pembelajar itu rajin berdoa dan beribadah. Kemudian pembelajar itu sabar, ya sabar menghadapi masalah. Konteks sabar menghadapi masalah, ya kita ketahui bahwa begitu banyak tugas dan juga kesulitan yang mereka alami dan belajar. Tetapi sejauh ini yang kami lihat hanya sedikit. Ini terlihat dari ketangguhan ataupun kemauan anak-anak kami di SMP Santo Thomas 1 untuk mengikuti Zoom meeting. Ya, kalau nanti kami mengadakan Zoom meeting dalam satu kelas itu yang hadir semua ataupun mungkin satu saja. Dalam hal ini kesabaran mereka mengikuti pembelajaran dan bagaimana kami Bapak dan Ibu guru bisa membuatnya menyenangkan. Ternyata anak-anak kami di SMP Santo Thomas 1 masih mampu untuk mengikutinya. Selanjutnya setelah beriman dan bertakwa masuk kepada berakhlak mulia atau noble. Ya, ini tandai dengan pembelajar yang bersikap jujur. Kita ketahui bersama bahwa orang-orang hebat di dunia menyatakan bahwa jujur adalah kunci pertama untuk sukses. Sedangkan untuk kecakapan yang lainnya adalah merupakan hal yang berikut. Selanjutnya adalah pembelajar memiliki sikap peduli dan berempati. Ya, ini yang kami harapkan nantinya. Memiliki sikap peduli dan berempati. Dan ini selama ini yang kami tahu benar masih seperti itu. Tapi selama pandemi ini kita tidak bisa mengukur seperti apa. Maka untuk ke depan kita berharapkan di offline ini bisa lebih seperti apa kemarin kata Bruder Warto, akan ada turunan dari sini. Bagaimana membuat ini nyata di dalam sekolah kami, SMP Santo Thomas 1. Begitu juga dengan yang ketiga ini adalah, indikator ketiga ini adalah pembelajar memiliki etika sopan santun. Selanjutnya Bapak dan Ibu, yang ketiga adalah berkebinekaan global. Ya, dalam hal ini kami munculkan tolerance. Ya, berarti pembelajar itu mampu menghargai perbedaan. Ya, berkebinekaan global. Siswa sadar bahwa Indonesia ini adalah hal yang heterogen dan mampu menerima perbedaan itu. Kemudian pembelajar saling menghormati satu sama lain. Itu menjadi indikatornya. Selanjutnya bertuhan tentunya untuk yang keempat mampu bersyukur, ya, seorang yang bersyukur. Maka ini tandai dengan bahwa pembelajar mengakui kebaikan Tuhan, mengakui rahmat Tuhan dalam hidupnya. Ya, selanjutnya bahwa pembelajar merasa bahagia dengan keadaan dirinya. Hal ini bisa saya katakan bahwa siswa kami di SMP Santo Thomas 1 yang saya lihat, pemandangan saya Bapak dan Ibu, bahwa mereka bisa menerima dirinya apa adanya, tidak memaksakan diri, harus seperti ini, tidak. Itu yang saya lihat. Kesederhanaan ada di anak-anak kami SMP Santo Thomas 1, saya melihat dengan jelas
kesederhanaan Anda. Itu juga dipengaruhi oleh disiplin sekolah. Disiplin sekolah mengatakan tidak boleh memakai ya perhiasan dan semua. Kalau mungkin datang ke SMA 1 tidak ada anak yang menggunakan itu. Disiplin itu sudah tertanam sehingga ya kita bisa melihat bahwa mereka bahagia dengan apa yang dimilikinya. Selanjutnya adalah yang ke Ustaz Aryadi, apakah ada di sini? Oh ya, pembelajar membantu orang lain sebagai wujud terima kasih. Ya, ini yang terakhir. Pembelajar membantu orang lain sebagai wujud terima kasih. Artinya mampu untuk mensyukuri apa yang sudah diterimanya dari Tuhan, maka dia harus mampu untuk mewujud nyatakannya melalui membantu orang lain. Demikian Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, yang menjadi keutamaan bagi kami adalah yaitu Katolik, ya, Katolik. Maka indikatornya menurut kami adalah bahwa pembelajar sesuai dengan arti dari Katolik itu. Katolik tentunya kita sama-sama mengetahui terbuka untuk umum, universal. Jadi pembelajar memiliki sifat keterbukaan, ya, keterbukaan bukan hanya untuk menerima orang yang berbeda atau juga, tapi juga menerima perubahan, adapt dengan perubahan. Selanjutnya adalah pembelajar memiliki sikap solidaritas. Itu ciri kita Katolik. Dan yang paling menonjol dari sifat kekatolikan kita adalah pembelajar memiliki sikap taat dan disiplin. Dan inilah dari hasil survei kami kepada orang tua, kepada alumni, bahwa kata yang melekat dalam pemikiran mereka untuk nilai Santo Thomas I adalah taat, disiplin. Itu yang kami dapatkan dari hasil survei. Dan itulah yang kami tanamkan kepada anak kami di SMP Santo Thomas I. Ya, kalau kita Katolik, hierarki, ya tentunya kita mengetahui itu. Demikian Bapak Ibu untuk yang ketiga. Maka yang ketiga adalah cinta kasih atau loving kindness, cinta dari kebaikan hati. Maka yang pertama yang menurut kami adalah tulus, ya, sincere. Okay. Pembelajar memberi dengan ikhlas. Pembelajar memberi dengan ikhlas. Ini sudah kita lakukan selama ini dan sudah bertahun-tahun menjadi bagian dari diri kita memberi. Itu sudah tertanam dalam diri anak. Kemudian, dan tentunya kita harus memeliharanya. Selanjutnya adalah pembelajar memberikan pujian dengan santun, mampu menghargai orang lain, mampu memuji karena orang lain hebat, bahkan mampu meniru, ya, mampu memuji dan akhirnya mampu meniru. Meniru artinya dalam hal di sini positif, berpikir positif untuk hal-hal yang baik dari orang lain. Dan kalau boleh itu menjadi sebuah pelajaran, take lesson, ya, mengambil pelajaran hal baik apa dari orang lain yang bisa dikembangkan untuk dirinya. Itu terlihat di siswa kita SMP Santo Thomas I. Selanjutnya, loving kindness ini ditandai dengan damai atau peaceful. Jadi pembelajar mampu meminta maaf dan memaafkan. Yang kedua, pembelajar mampu menjadi penengah dalam pertikaian. Ya, kalau untuk pertikaian memang kalau di SMP Santo Thomas I ya sangat jarang, sangat jarang, ya. Kemudian yang ketiga adalah mampu menjadi pewarta damai. Nah, ini merupakan tugas setiap orang yang mengimani Kristus, dan tugas kami sebagai guru tentunya juga harus memperkenalkan Kristus itu, bahwa dia adalah pewarta, membawa sukacita. Jadi bagaimana setiap anak menyadari dirinya pengikut Kristus dan menjadi pewarta damai, itu menjadi tugas bersama. Selanjutnya adalah yang ketiga, rela berkorban atau volunteer. Okay. Indikatornya adalah pembelajar mampu memberi diri, ya, tenaga, waktu, dan pikiran. Bapak dan Ibu, untuk di kelas kami, apalagi selama Zoom ini, kami mengadakan virtual dengan orang tua, minimal 2 kali 1 semester. Jadi kami meminta
apa yang dibutuhkan oleh orang tua. Di dalam Zoom virtual dengan orang tua meminta mohon diperbanyak kelompok belajar, dan itu kami laksanakan. Kelompok belajar itu, maka di sini anak-anak yang sudah lumayan bisa itu menjadi berbagi, dan kita juga menyatakan kepada anak kekuatan dari kolaborasi. Dan ya syukur hingga saat ini untuk kelas saya sendiri, saya bertanya sudah bagaimana kolaborasi, tolong kirimkan videonya, itu dikirimkan dan saya lihat bagaimana interaksi mereka. Mereka terpisah secara offline, tapi secara online mereka bisa berinteraksi dalam kelompok belajar. Dan yang lebih bisa mengajari yang kurang. Dan mereka betul-betul menyatakan, Miss, saya senang di kelompok belajar. Kenapa? Karena mereka mendapat banyak di situ. Selanjutnya, pembelajar mendahulukan kepentingan bersama. Maka yang keempat, Bapak dan Ibu, adalah teamwork, ya, atau kerjasama. Ya, untuk budayanya tadi kami ini karena sudah malam kami buat nanti di bawah, walaupun belum semuanya, ya. Kerjasama. Yang pertama adalah pembelajar bersedia menerima tanggung jawab. Ya. Kemudian yang kedua, pembelajar menghargai perbedaan pendapat. Dan yang ketiga, pembelajar saling berkontribusi. Itu saya katakan, sudah saya ceritakan tadi bagaimana anak-anak kami di luar dari kelas mengadakan kelompok belajar. Ya, selanjutnya yang kelima adalah pendampingan atau assistance. Ya, maka ciri-cirinya ada, indikatornya adalah pembelajar mampu menjadi pendengar yang baik. Ya, bahwa pendampingan ini bukan hanya tugas kita sebagai guru, tapi anak-anak dengan temannya, ya murid dengan murid yang lain, mereka mampu menjadi pendengar yang baik. Sulit, kita tahu sulit menjadi pendengar yang baik, tapi jika mereka mampu menjadi pendengar yang baik, itu adalah hal yang luar biasa. Kemudian yang kedua adalah pembelajar suka menolong. Inilah dia Bapak dan Ibu yang kami bahas bersama di tim kurikulum. Selanjutnya, ini dia tadi yang turunan dari nukleus tadi dan juga nilai-nilai keutamaan tadi dan juga indikator tadi, ini kami hanya tinggal menambahkan budaya. Tetapi Bapak dan Ibu, sekali lagi ini belum merupakan finish, belum merupakan final, tetapi masih boleh diperbaharui karena waktu kami sangat terbatas kemarin. Maka inilah yang masih bisa kami dapatkan. Contohnya, untuk nilai budaya, berpikir kritis, manat unang tatuk-tuk, nenget unang terobong. Kemudian untuk kreatif dan inovatif, ya inovasi, amati, tiru, dan modifikasi. Ini budaya saat ini. Ya, ini yang kami lakukan, beberapa guru ya, di komunitas guru di SMP Santo Tomas 1, ini yang kami lakukan, ATM ini. Amati, tiru, dan modifikasi. Dan ini yang kami tularkan kepada anak-anak kami. Kemudian cerdas, ya tentunya harapan seluruh orang tua. Maka kami mengatakan anak kokido hamoraun dia. Kemudian beriman dan bertakwa. Ya sama seperti yang dikatakan bahwa Santo Thomas Aquinas mencintai kebenaran, mencari kebenaran. Jadi habonaron do bona itu menjadi akar budayanya. Selanjutnya tulus yang kami dapatkan adalah bahem madirimu songon laut na luas. Apa ya? Mungkin saya pernah sering mendengar di nasihat kepada kita. Apa dibilangnya Bapak dan Ibu? Gabe parhirang nabalga apa saya kurang tahu juga, itulah yang pernah saya dengar dinasihatkan ke saya begitu ya. Bain madirimu songon laut na luas, artinya berpikir terbuka, mau mendengar, mau menolong, ini dia. Oke. Dan untuk kerjasamanya adalah ya ini tadi Marsyada Pari. Kalau rootnya, akarnya Marsyada Pari, ya mungkin saat ini ya ke ladang saya, besok ke ladang ibu yang cantik, Ibu Resdina, tapi di sini mungkin bukan seperti itu. Tetapi Marsyada Pari itu di sini adalah bagaimana anak-anak mampu memecahkan satu masalah dengan kolaborasi di dalam grupnya, mereka mampu memecahkan masalah. Jadi Bapak dan Ibu, untuk profil pelajar Pancasilanya sudah ada di sini dari ke-6 tadi.
sudah ada di sini. Maka untuk saat ini masih ini yang boleh kami sampaikan Bapak dan Ibu. Sekali lagi ini belum final, tapi inilah yang masih boleh kami sampaikan. Maka akhir kata, bila ada kata-kata yang salah, ya mohon dimaafkan, namanya masih belajar. Terima kasih Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih. Tumpul itu paparan dari SMP Santo Thomas 1. Berbahul-bahul nabulunnya atau itu umumnya identik dengan kesabaran begitu, bukan keikhlas dia kalau berbahul-bahul nabulun. Apa sih? Ya. Amak naso si bulungon. Mudah-mudahan Pak Anton mengerti. Baik, Bapak Ibu, itu paparan dari SMP Santo Thomas 1. Seperti yang disampaikan tadi, belum lengkap. Dari beberapa nilai keutamaan itu, agak sulit memang menghubungkannya dengan budaya. Mungkin kendala utamanya adalah di naskah akademik. Pada kesempatan ini mari kita memberikan masukan. Mari kita berdiskusi. Di mana tadi yang menurut kita kurang pas. Dari ketiga nilai itu, kok tumben semua nilai keutamaannya 5, begitu. Jangan masih hanya mengikuti yang di format yang ada itu. Lalu, kemungkinan masih bisa tambah. Nanti itu menjadi memperkaya kita dari paparan dari SMP Santo Thomas 3, Santo Thomas 4. Kemudian agak mirip dengan SMA Del, Martuhan, Marbisuk, Marroha. Nah, jadi tadi bertuhan, bernalar, bertuhan, dan cinta kasih. Bibis. Dan cinta kasih. Kalau SMA Del, Martuhan, Marbisuk, Marroha. Jadi bisa juga mungkin SMA Del sudah lebih dulu menghubungkannya dengan budaya itu. Iya. Baik, kami persilahkan. Silakan menanggapi. Saran atau kritik. Silakan Bapak Ibu. Izin Pak. Silakan Pak Jul Vincent. Baik, terima kasih kepada Pak Simarmata. Pertama, saya secara pribadi memberikan apresiasi kepada SMP Santo Thomas 1. Dikala kami masih belum sampai ke situ, ternyata SMP Santo Thomas 1 sudah melangkah cepat. Saya tidak menanggapi Pak, hanya saja banyak hal yang saya dapat untuk ini. Inilah yang sebenarnya kerinduan saya sebenarnya, karena SMP Santo Thomas 1 bagian dari percontohan lah begitu untuk naskah akademik yang secara jujur kami katakan ya, untuk memilih pemilihan kata itu juga kami perlu masih banyak belajar. Sungguh luar biasa Pak timnya. Tadi saya sudah curi sedikit itu, saya screenshot semua. Nanti jadi bahan referensi kami di SMP Santo Thomas 3. Hanya begini Pak, tentang 3 nafas Don Bosco. Mungkin perlu ada kesepakatan kita bersama. Yang 3 nafas itu kan sudah tetap Pak. Tadi dari apa istilahnya ya, di idiomatical kan ya, bertuhan, bernalar duluan ya, diutamakan bernalar, bertuhan, cinta kasih. Maksudnya Pak, nanti ketika di naskah akademik, kalau inilah yang menjadi kesepakatan kita, biar kami pun mengikuti kata itu.
Jadi satu, sama kita semua. Nah, itu dulu. Lalu seperti katakanlah grup, bukan memisah, grup Santo Thomas. Kami sangat rindu sebenarnya, Pak. Grup Santo Thomas duduk bersama dulu secara offline. Betul. Duduk bersama secara offline. Kita satukan dulu, Pak, masalah Santo Thomas Aquinas ini. Biar nanti di naskah akademi kita juga mengambil sumbernya satu. Jadi karena ilmiah dia, Pak. Kalau ilmiah ini berbeda-beda nanti tanggapannya tentang Santo Thomas Aquinas agak menjadi suatu keanehan juga. Nah, mungkin di forum inilah saya sampaikan, sudah lama kerinduan ini sebenarnya saya inginkan. Kami sudah diskusi-diskusi kecil bersama Pak Marulam, duduk bersamalah dulu kita, Pak, supaya kita satukan dulu pola pikir Santo Thomas Aquinas. Itu pun kalau diizinkan, diberi kesempatan, entah dimanapun, tapi mungkin kami rindu ke kota, Pak, ke pusat, duduk bersama. Nah, itu Pak harapan kami. Mungkin juga nanti grup Budi Murni bersatu dulu, menyatukan falsafah atau nilai-nilainya Budi Murni. Nanti setelah kita masuk ke nilai keutamaan, baru kita berpisah, mengambil literasi masing-masing. Jadi itu, Pak, disatukanlah Don Bosco, disatukanlah Santo Thomas atau Budi Murni, grup Budi Murni, lalu kita berpisah mengambil rel masing-masing sesuai dengan kondisi sekolah, juga kemampuan sekolah untuk mencapai nilai-nilai yang diharapkan, ditambah dengan indikator-indikator. Tadi sangat bagus indikator-indikatornya. Ada yang bisa kami tiru, ada yang tidak bisa kami tiru. Saya senang dengan istilah ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, itu metode yang baik juga menurut saya. Saya kira itu, Pak, harapan kami, kita bisa duduk bersama, karena paparan yang disampaikan SMP Santo Thomas 1 secara jujur dan terbuka, dan itu belum kami lakukan untuk indikator. Kami masih berkutat penemuan-penemuan literasi yang diberikan Mas Hendy waktu itu, dan itu pun ada pula literasinya bahasa Inggris, bahasa Latin. Waduh, agak kewalahan kami, ditambah bahasa Latin lagi. Mungkin Pak Anton lah nanti kami tanya ini sama Pak Marulam. Karena bahasa Latin masih elemental berapa lah saya dulu di seminar untuk memahami itu. Demikian, Pak, yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jul Vincent. Dengar itu Pak Anton, tugas Bapak itu menerjemahkan itu. Boleh Baik. Pak Krismanus? Ya, silakan, Esther. Boleh saya saya tambahkan sedikit supaya sama core value. Itu kan keterangannya tadi sudah bagus itu semua, tapi cinta kasih yang nomor 3 dari kan apa, bernalar, religius, bertuhan ya. Cinta kasih yang penuh kebaikan, itu yang diperbaiki Suster Parmina kemarin dulu. Ya, itu. Jadi bukan hanya cinta kasih, di dalamnya cinta kasih penuh kebaikan. Tapi keterangannya sebenarnya sudah bagus. Tapi itu harus sama semua nanti. Seperti bilang Pak Zulfan, dan juga kita bilang kan core value dari Don Bosco harus sama nanti semua. Jadi cinta kasih penuh kebaikan. Ya, hanya itu aja, Pak. Yang lain udah bagus. Terima kasih. Baik, terima kasih, Esther. Untuk Pak Jul Vincent, nggak usah di-screenshot aturannya, Pak, minta aja. Kalau nggak dikasih Bu Hernita itu dikirim aja. Tidak ada artinya kalau disimpan itu. Justru kalau berbagi itu indah. Pas itu. Kenapa kita tidak mau memberikan sesuatu kepada yang lain? Apa yang baik ya diambil, apa yang mungkin kurang baik kita coba laksanakan begitu.
Siap Yang Pak, kedua, terima kasih. sebenarnya harapan saya dari awal, kami juga dengan Pak Marula sering membicarakan ini. Kapanlah kita bisa bertemu? Iya. Sebenarnya bukan hanya satu nama begitu, misalnya Santo Thomas atau Budi Murni, karena toh portfolionya sama untuk semua nanti Don Bosco. Oke Pak. Ya. Jadi selama ini makanya tidak berani saya, termasuk juga membuat grup. Waktu kami tidak mencukupi, waktunya tidak mencukupi. Jadi dan di awal sebenarnya saya sebelum pertemuan ini dari kemarin atau sebelum-sebelumnya saya berencana untuk hari Senin kalau boleh kita bertemu hari Senin. Nanti kita sepakati, nanti di sesi kedua akan saya sampaikan juga kepada mereka. Jadi bukan hanya yang namanya sama sebenarnya, bukan hanya San Thomas atau Budi Murni, karena portfolionya kan pasti yang 3 itu. Betul, Jadi Pak. sebelum kita serahkan ke Yayasan tanggal 2, kita samakan dulu. Kalau misalnya nanti kita sepakati, nanti silakan diberikan tanggapan. Kami rencanakan sebenarnya di tanggal 1 hari Senin, tanggal 29. Kan tanggal 1, tanggal 29. Iya Pak, iya Pak. 29 atau 30. Kami masih mohon maaf Bapak Ibu, Suster, saya sendiri pada hari Selasa yang lalu sesi kedua saya tidak bisa lagi ikut. Suster mungkin tahu itu karena sudah terganggu kelelahan secara fisik dengan kondisi tempat yang baru, masih banyak yang harus saya pelajari. Hanya mempelajari situasi ini pun saya masih agak kesusahan begitu. Itu sebenarnya penyebabnya. Jadi makanya tidak berani saya menjanjikan kapan kita bertemu. Jadi nanti kita sepakati apakah tanggal 29 atau tanggal 30. Tanggal 1 kami tidak bisa. Tanggal 1 kami sudah ada misa online sebelum pelaksanaan ulangan akhir semester. Tanggal 2, tanggal 3 kami ada pelatihan untuk guru. Demikian juga tanggal 6 kita FGD 2. Lalu tanggal 7, 8, 9 kami ada pelatihan. Padahal di situ periode ujian. Jadi mengatur jadwal ini Bapak dan Ibu, sungguh saya tidak bisa bayangkan repotnya. Jadi mohon maaf, bukan tidak terpikir sebenarnya Pak Julkunsen, sebenarnya saya sendiri pun Pak Anton sudah pernah kami undang ke Santo Thomas 1 pada saat Jum seperti ini. Karena menyamakan waktu ini kan agak susah. Jadi kalau Pak Anton kami sudah cerita panjang lebar di sini. Nah, begitu ya. Jadi Bapak Ibu, nanti kita sepakati entah di tanggal 29 atau tanggal 30, itu waktu kami yang bisa. Begitu. Jadi mari kita sesuaikan. Kemudian kalau untuk pembiayaan saya kira tidak masalah. Masih ada bisa dianggarkan dari manapun itu. Kemudian tempat pun saya kira tidak persoalan. Saya sendiri ya kalau misalnya ke Binjai pun saya siap juga, kami siap juga. Gitu. Mas Jatuh Tunggal lah. Menyamakan konsep ini yang perlu, menyamakan konsep ini. Iya. Itu prinsipnya. Baik, kami persilakan Bapak Ibu yang lain. Saya Pak. Silakan Ibu Resina. Baik, Suster, Bapak, Ibu, Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah juga dari EPL, terutama Pak Krismanus. Terima kasih buat SMP Santo Thomas 1 ya. Sebenarnya Pak sama tadi dengan dari Santo Thomas 3, ini yang kami tunggu-tunggu sebenarnya dari awal. Jadi terima kasih Pak Krismanus. Tadi juga saya Pak sudah langsung lakukan tadi ATM itu. Karena memang seperti dari Santo Thomas 3 tadi, begitu tadi ditunjukkan Ibu Ernita, oh seperti inilah rupanya cara menurunkannya. Tabel tadi, sebenarnya Pak selama ini kan bingung. Jadi Pak Krismanus, mudah-mudahanlah Pak ada waktu yang sama, bisa nanti kita berjumpa. Memang benar-benar dari IEPL ini Pak dituntut dulu kita, cari dulu. Pada akhirnya yakin saya kita harus menyamakan pendapat kita, portfolio yayasan, dan juga nanti bukan memisah, Thomas Aquinas itu yang manalah kita gunakan seluruh Santo Thomas. Jadi saya hanya mengucapkan terima kasih Pak Krismanus sudah berpikir untuk itu, kami tunggu Pak.
akan siap kapan disamakan waktu kita. Dan terima kasih Betul. buat SMP Thomas 1, kami makin terbuka pemikiran untuk berbuat lebih baik. Terima kasih Pak Krismanus. Baik, Bapak Ibu yang kepala sekolah atau instruktur, silakan. Oke, Halo. baik, silakan Pak John. Iya, terima kasih Pak Krismanus dan juga kepada Mem Ernita ya yang sudah memaparkan dari San Thomas 1. Saya mengatakan memang selalu San Thomas 1 itu selalu satu langkah di depan. Mungkin itu yang bisa saya tangkap. Saya sangat menyetujui Pak. Sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman dari San Thomas 1 dan San Thomas 4 tadi, San Thomas 3 dan 4, kami juga seperti itu. Masih menunggu. Kita satukan dulu visi misi kita tentang, atau kita satukan dulu waktu kita tentang core value yang dari yayasan ini, karena juga di Budi Murni sepertinya sejalan dengan itu. Nah, jujur saja saya katakan dari SMP Budi Murni 1 untuk hari ini, karena kami fokus kepada naskah akademik, ternyata kita sudah sampai kepada kurikulum, ya, sudah sampai kepada kurikulum. Jadi dengan pada saat ini juga kami katakan bahwa dari SMP Budi Murni 1 masih terfokus kepada naskah akademik, karena pengumuman yang terakhir bahwa naskah akademik itu akan dikumpulkan pada tanggal 2. Jadi terima kasihlah kepada Pak Krismanus yang sudah membuka jalan bagi kita semuanya untuk melanjut kepada bagian kurikulum ini. Itu saja mungkin Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Krismanus. Baik, terima kasih Pak John. Usul Pak Sinaga tanggal berapa Pak? Kalau kami dari SMP Budi Murni 1, Siap kapan saja. Siap Pak, siap Pak. Tentukan saja dari situ Pak. Kami siap. Kalau ada pun hari Minggu Pak, boleh. Masalah. Siap, siap. Jangan Pak, jangan Pak marah nanti suster. Iya, pulang dari gereja Pak, boleh. Baik, Bapak Ibu. Kalau Pak Anton tidak usah menanggapi, nanti aja paparannya kami tunggu. Tadi sudah jelas sampaikan Pak Julfinsen itu. Ya, baik Bapak Ibu yang lain, kami persilakan. Budi Murni 2 misalnya, silakan. Kemana opung ini? Yang lagi marhaba sinamanya. Kayaknya Pak. Baik opung. Kayaknya Ya, dia bawa pasukan yang banyak itu Pak Krismanus. Iya, Luar biasa Budi Murni 2. Iya. Baik, saya kira Budi Murni. Bapak Ya, Ramson. silakan. Pak Ramson itu ya. Silakan. Aduh, mana berarti Pak Ramson. Bapak Ramson. Mungkin salah pencet itu, Pak. Karena Baik. Terima kasih. Loh, udah jadi muda Pak Kasdinin. Baik, saya persilakan SMP RK Makmur.